Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas azan, iqamat, dan sholat 5 waktu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kita mulai materi hari ini tentang azan yang pertama. Azan biasanya dikumandangkan ketika sudah masuk waktu sholat. Berikut adalah bacaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Teman-teman boleh melafalkan azan ini dengan nada yang teman-teman tahu. Kalau di musola atau masjid terdekat, ada yang nadanya tinggi, ada yang cepat, ada yang rendah. Itu berarti tergantung muazinnya. Yang pasti bacaan azannya adalah ada 7 bacaan yang harus diucapkan dan tidak boleh tertukar, harus sesuai urutan. Ya, ketika azan berkumandang juga teman-teman harus diam dari obrolan, fokus mendengarkan dan kalau bisa mengikuti apa yang sudah diucapkan oleh muazin. Ingat ya teman-teman, azan itu dikumandangkan sebagai tanda bahwa sholat 5 waktu sudah dimulai. Setelah mendengarkan azan, teman-teman berdoa seperti ini. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassolatil qa'imah. Ati Muhammadal wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudal ladzi wa'adda. Karena doa ini sangat baik kita ucapkan ya, dan teman-teman juga boleh mengucapkan doa yang lain sesuai dengan hadis riwayat Bukhari. Arti dari doa sudah azan itu sangat bagus sekali. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna, yaitu azan ini, dan sholat yang akan didirikan, berilah kepada al-wasilah atau derajat tertinggi di surga, dan fadilah kepada Muhammad, dan bangkitkanlah beliau pada tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Doa ini dibaca ketika sudah azan berhenti. Ya, dan jangan lupa salah satu waktu mustajab berdoa adalah ketika sesudah azan. Maka teman-teman disunahkan membaca doa tadi dan kalau bisa membaca doa yang lain. Boleh doa kedua orang tua, doa diberi kemudahan, doa sapu jagat atau doa yang lain sampai waktunya sebelum iqomat dikumandangkan. Nanti akan kita bahas bacaan iqomatnya. Ya, jadi ingat ya teman-teman, kalau azan sudah berkumandang, teman-teman membaca doa tadi. Bu Dewi ulangi doanya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassolatil qa'imah. Ati Muhammadin nail wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudal ladzi wa'addah. Ya, boleh tambah doa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi syrahli sodri, Rabbana atina, atau doa apa saja yang teman-teman bisa, boleh dengan bahasa Indonesia kalau teman-teman belum bisa bahasa Arabnya. Ya, karena itu tadi merupakan waktu yang paling baik dan diijabah oleh Allah. Setelah
membahas azan, kita akan membahas tentang iqomat dan bacaannya. Nah, iqomat artinya bacaan kira-kira 15 menit setelah azan untuk menandakan bahwa waktu sholat berjamaah segera dimulai. Ya, untuk memberitahu para makmum di masjid atau orang-orang yang di rumah yang akan berjamaah bahwa oh itu sholatnya sudah dimulai, maka diucapkanlah iqomat. Bacaannya adalah Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bedanya azan dengan iqomah adalah teman-teman hanya satu kata yaitu qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Dan biasanya kalau azan dibaca itu dengan nada yang sangat panjang, tapi kalau iqomah dibaca lebih cepat agar para jamaah bisa berdiri bahwa waktu sholat akan dimulai. Itu iqomah. Sekarang kita akan memasuki pengertian sholat. Setelah azan dan iqomah, jika teman-teman akan sholat jamaah, maka berarti harus fokus menjadi makmum. Kita akan membahas sholat. Sholat adalah suatu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan pada waktu tertentu, serta diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ucapannya dengan apa? Dengan membaca doa, membaca surat pendek. Perbuatannya dengan apa? Dengan gerakan takbir, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, salam, berdiri lagi, gitu ya nak ya. Jadi sholat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan pada waktu tertentu. Tidak sembarangan sholat bebas waktunya kapan aja, tidak, karena hanya 5 kali. Nanti kita akan bahas kapan aja waktu sholatnya. Dan ketika sholat diawali dengan takbir, sambil membaca bismillah, niat dalam hati, terus diakhiri dengan salam. Tujuan sholat yang paling utama adalah agar kita merendahkan diri kepada Allah dan mentauhidkannya atau hanya menyembah kepada Allah saja. Kita harus wajib melaksanakan 5 sholat berikut. Karena ada 5, makanya teman-teman harus ingat kapan saja waktunya, atau jika perlu pasang beker, timingnya diatur, ya biar tidak ketinggalan atau bahkan tidak sholat. Jangan sampai tidak sholat ya nak, karena sholat 5 waktu hukumnya wajib. Wajib itu adalah dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Sholat 5 waktu yang Allah wajibkan, yang pertama adalah sholat subuh. Dimulai kira-kira pukul 4.45 pagi sampai dengan sebelum matahari terbit. Atau tergantung jam di suatu daerah. Kadang jam 4.10, kadang jam 4.30, ya. Tergantung waktu terbitnya matahari. Ya, itu sholat fajar subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Niatnya apa ketika sholat subuh? Hanya membaca bismillah. Sholat yang kedua, sholat zuhur. Kalau tadi sholat subuh itu pagi-pagi, sebelum matahari terbit. Kalau sholat zuhur, pas matahari siang bolong tepat di atas kepala kita. Yaitu sudah condong ke arah barat sekitar pukul 12. Berapa rakaat sholat zuhur? 4 rakaat. Sampai sebelum asar. Misalnya asarnya jam 3, berarti teman-teman jam 2:30 harus sudah sholat subuh. Yang ketiga, sholat asar.
Waktu sholat asar dimulai sebelum matahari terbenam atau kira-kira pukul 15 sore dan diakhiri sebelum matahari terbenam. Ya, jadi tadi duhur sekitar setengah 3 misalnya, maka asar kadang setengah 4 ya sampai sebelum waktu maghrib itu sholat asar. Tapi dari kelima sholat ini teman-teman kalau bisa dilakukan di awal waktu. Itu sholat asar 4 rakaat juga. Yang keempat, sholat maghrib, yaitu mulai matahari terbenam sampai sebelum waktu isya pukul 19. Ada 3 rakaat. Jadi, kalau udah azan maghrib, teman-teman tidak boleh keluar rumah, kecuali bagi yang bersolat berjamaah untuk laki-laki. Teman-teman, sholat maghrib 3 rakaat sampai sebelum isya. Seperti yang guru bilang bahwa dilakukan di awal lebih bagus. Yang kelima, sholat isya. Setelah sholat maghrib, kurang lebih jam 7 malam sampai dengan jam 12 malam atau tengah malam, itu adalah waktu sholat isya. Sholat isya itu dikerjakan 4 rakaat. Ya, itu ada 5 sholat wajib yang harus dikerjakan teman-teman. Apalagi jika sudah balik, maka harus dilaksanakan. Itu saja materi hari ini. Barakallahu fikrum. Syukron. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi